Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang mengatakan Muhammad Figo Fatah Emir, Muhammad Diansyah, Nurul Amin akan mempresentasikan jurnal tentang perancangan dan implementasi proxy server dan manajemen bandwidth menggunakan Linux Ubuntu Server Studi Kasus di kantor manajemen PT Wisma Bumi Putra, Bandung. Untuk materi pertama kepada Muhammad Figo Fatah Emir dipersilahkan. Rumusan masalah 1. Bagaimana meningkatkan kecepatan akses internet di kantor PT Wisma Bumi Putra tanpa harus mengupgrade paket internet yang justru dapat menambah beban biaya berlangganan atau pengeluaran bulanan kantor. Yang kedua, bagaimana melakukan filtering agar user tidak dapat mengakses konten dan situs tertentu. Yang ketiga, bagaimana membagi bandwidth agar tidak terjadi ketimpangan pemakaian bandwidth internet antara satu klien dengan klien lainnya. Tujuannya 1. Meningkatkan kecepatan akses internet di kantor PT Wisma Bumi Putra tanpa harus mengupgrade paket internet dengan menggunakan proxy server dengan fungsi caching. Yang kedua, memfilter akses internet klien dari situs yang mengandung konten porno, perjudian, kekerasan, dan situs yang terdaftar dalam blacklist. Yang ketiga, membagi bandwidth agar tidak terjadi ketimpangan pemakaian bandwidth internet antara satu klien dengan lainnya. Batasan masalah. Untuk memfokuskan bahasan, maka penulis memberi batasan masalah dalam proyek akhir ini seperti berikut. Yang ke-1, proxy server menggunakan Linux Ubuntu 10.04 server LTS. 2. Tidak membahas aspek kemauan jaringan. Yang ketiga, implementasi menggunakan IP versi 4. Yang keempat, tidak menghitung masalah analisis dari segi biaya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Muhammad Figo yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri selanjutnya kepada Nurul Amin untuk dipersilakan menjelaskan. Ubuntu adalah sistem operasi turunan dari distro Linux jenis Debian Unstable. Ubuntu merupakan proyek untuk komunitas yang bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem operasi beserta dengan paket aplikasinya yang bersifat free dan open source. Karena Ubuntu mempunyai prinsip untuk selamanya bersifat gratis dan tidak ada tambahan untuk versi Enterprise Edition. Ubuntu memiliki berbagai kelebihan distribusi. Debian diantaranya adalah: yang pertama, pemaketan; yang kedua, pemilihan aplikasi yang luas; yang ketiga, siklus pembaharuan dilakukan secara rutin; yang keempat, dikenal stabilitas dan kualitasnya, terutama di server. Proxy dalam pengertiannya sebagai perantara, bekerja dalam berbagai jenis protokol komunikasi jaringan dan dapat berada pada level-level yang berbeda pada hierarki layar protokol komunikasi jaringan. Terdapat dua jenis proxy yang paling sering digunakan saat ini. Yang pertama, anonymous proxy. Alamat IP klien tidak terdeteksi oleh server provider internet, namun provider mengetahui apabila koneksi dilakukan melalui proxy. Proxy jenis ini sangat berguna sekali saat digunakan untuk menjaga privasi IP address klien saat melakukan browsing. Yang kedua, transparent proxy. Alamat IP klien dapat terdeteksi oleh server tujuan. Proxy jenis ini sangat sering digunakan untuk meningkatkan kecepatan internet. Proxy jenis inilah yang digunakan penulis dalam proyek akhir ini. Terima kasih kepada Nurul Amin yang telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berikut adalah arsitektur sistem dari manajemen bandwidth, yang mana di situ ada client, switch, dan proxy server, ISP network, dan modem, lalu internet. Jadi client sebelum mengakses ke internet itu harus melalui switch, proxy server, ISP network, modem, dan internet. Itu adalah skema arsitektur dari sistem dari jurnal ini. Sedangkan untuk skema sistemnya ada 3 bagian yang harus diperhatikan, yaitu client, proxy server, dan internet. Yang mana
klien di sini akan merequest data ke proxy, dan dari internet, data dari internet akan disimpan dalam cache di dalam proxy server, sedangkan proxy server akan merequest dari proxy atau ke internet, sedangkan dari proxy server akan merespon data ke klien. Untuk pengimplementasiannya, pertama penulis melakukan konfigurasi API address dari ETH0 dan ETH1 dengan perintah pagar nano _etc_network_interface. Lalu langkah kedua melakukan konfigurasi routing dan menambah DNS dengan perintah pagar IP tables strip T net strip A post routing strip S 192.168.10 strip D 0 strip C masquerade pagar nano etc_resolve.conf. Langkah selanjutnya melakukan instalasi Squid dengan konfigurasi Squid dengan perintah pagar apt-get install Squid pagar gedit /etc_squid conf. Karena Squid dikonfigurasi dengan mode transparan, maka penulis menambahkan perintah pagar iptable net a routing strip I ETH1 strip P TCP strip D port 80 strip J dengan strip 192.168.2.1.3218. Kemudian menginstal apache 2 agar chmgr.cgi dapat berfungsi untuk memonitor Squid, melakukan instalasi RTB tools, dan ketujuh, mengkonfigurasi manajemen bandwidth pada ETH1 yang berhubungan langsung dengan klien dengan perintah pagar gedit /etc_htb_eth1 strip cost.jfg dan menjalankannya dengan perintah pagar /init.d_rc start _eth1 agar semua konfigurasi yang telah dibuat dapat berjalan otomatis. Pada saat server startup, penulis mengedit file RC lokal dengan mengetikkan perintah seperti pagar nano _etc_rc.local. Mungkin hanya itu dari kelompok kami yang dapat dipresentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.